Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat semua dan kita bisa ngaji bareng bersama di pagi yang ceria ini, ditemani oleh kopi hitam yang hangat. Saya minum dulu. Bismillah. Kalau teman-teman Islam ditanya siapa nama sesembahannya, itu jawabnya apa kira-kira? Nama yang disembah di dalam Islam itu siapa? Kalau kalian ditanya itu jawabnya apa? Kalau sholat itu yang disembah siapa sih? Gitu. Bisa nggak jawab kira-kira? Apa namanya Tuhan? Apa namanya Tuhan? Apa namanya siapa? Gitu ya. Jadi kajian kita kali ini tentang namanya. Namanya. Ya, tentang namanya itu siapa? Gitu. Aku akan berbicara dalam perspektif Islam saja ya. Kalau dalam perspektif Kristen, coba kalian tanya, mereka yang disembah itu namanya siapa gitu. Yang asik itu nanti dalam perspektif Yahudi, karena ada di kitab Perjanjian Lama itu, jangan engkau sebut nama Tuhanmu dengan sembarangan gitu. Itu ada yang menafsiri kita tidak boleh menyebut nama secara tekstual. Misalkan gini, kita punya bapak namanya Budi ya, itu nggak boleh, terlarang kalau kita manggil atau menyebut nama Budi gitu. Ada yang memahaminya seperti itu gitu. Seperti Anda punya bapak namanya Budi, kan Anda cukup hanya memanggilnya bapak gitu, bukan Pak Budi gitu ya, apalagi Budi kan bukan. Tetapi ada juga teman-teman dari Kristen tapi dari kelompok tertentu yang mengatakan oh itu bukan begitu. Itu tafsirannya bahwa jangan engkau sebut nama Tuhanmu secara sembarangan. Itu artinya sebentar, itu menggunakan nama Tuhan untuk melakukan suatu hal-hal yang tidak baik, seperti bersumpah atas nama Tuhan padahal sumpahnya sumpah palsu gitu ya. Jadi banyak yang menafsirkan. Asik. Biasanya teman-teman yang paling gemar mendiskusikan siapa namanya itu, kalau teman-teman Kristen itu adalah dari Saksi Yehova gitu. Cuman untuk kali ini kita akan membicarakannya khusus dalam perspektif Islam, yaitu Quran. Siapa sebetulnya namanya gitu ya. Kan kita perlu tahu. Benar, kacamata dulu. Sehingga tanpa nama itu kita akan bingung, karena nama itu untuk mengenal sebagai identitas, identifikasi gitu loh. Jadi jangan ikut-ikut Shakespeare ya. Apa arti sebuah nama? Shakespeare kan bilang apa arti sebuah nama. Lah Shakespeare, aku kasih nama Pak Ijo, mau nggak dia gitu? Ya, itu aja. Oke, kita coba sih gali informasi dari Al-Quran ya. Di sini ada, sebentar ya, Quran surat Toha, ini surat Toha. Oh betul, gini tulisannya Toha ya, surat ke-20 ayatnya ke 14 ya. Apa katanya di surat Toha ini? Bagus sekali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi dia sendiri memperkenalkan dirinya, ya, aku ini, nih namanya nih diperkenalkan, nih, ya, untuk mengingatnya maka sholat itu salah satu cara untuk mengingatnya, gitu. Tapi kita tidak bicarakan sholat dulu, nama dulu ya. Jadi ini namanya ini Allah. Namanya ini Allah. Jadi jangan kasih nama lain, karena yang paling tahu siapa namanya itu kan yang punya nama. Gitu. Contohnya kalian tanya sama orang, siapa namanya Pak? Gitu. Yang paling tahu namanya dia ya dia sendiri. Gitu. Maka nama yang dia perkenalkan untuk Anda itulah nama yang disebut dengan nama eksistensi. Ya. Karena nama nanti ada dua, ada nama eksistensi, ada nama posisi, ya. Aku ginikan dulu ya. Nama itu nanti terbagi dua. Nama eksistensi dan nama posisi. Ya. Kapan-kapan kita berbicara tentang zat, tentang derajat, tentang makar, gitu ya, yang banyak disalahpahami oleh orang Islam sendiri, tidak paham, apalagi orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen tanya, masa Allah kalian itu zat cair apa zat padat apa zat gas? Nah itu ya dimaklumi, karena apa? Dia Kristen, tentunya dia tidak paham bahasa-bahasa Al-Quran, gitu loh. Orang yang Islam aja kadang-kadang tidak paham kok. Ya karena nggak mau ngaji, gitu loh, ya. Nama eksistensi itu nama eksistensinya ya nama diri, itu nggak bisa diganti-ganti, gitu ya. Maka dia memperkenalkan nama eksistensinya Allah. Allah itu nama eksistensi. Ya. Ini Allah ya, di surat Toha itu ya. Nanti nama posisinya itu dia bisa dua nanti dia. Nama posisi dia dua. Bisa ilah, ya. Bisa rob. Nih. Ya. Ini. Supaya kalian nggak bingung dari namanya. Kamu cari seseorang, alamatnya jelas. Misalkan Jalan Sutomo nomor 25 kamu cari. Tapi kalau ditanyain orang, yang mau dicari namanya siapa? Kamu nggak tahu namanya. Ya, nggak ketemu. Ya. Makanya salah satu untuk mengenal dengan benar itu, kenali dulu siapa namanya. Kalau namanya aja nggak jelas, bagaimana mau benar gitu ya. Oke, aku jelaskan lagi ya. Nama ya, itu ada nama eksistensi, ada nama posisi ya. Nama eksistensi ini proper name, ini tidak boleh diterjemahkan. Kalau nama posisi itu boleh diterjemahkan. Ini boleh diterjemahkan. Ini boleh diterjemahkan, boleh diterjemahkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh ini. Ini Allah ini tidak boleh diterjemahkan. Makanya ada saya baca bukunya seseorang, mungkin dia penulis sejarah handal ya, tapi aku tidak setuju ketika dia ngomong bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah, dari bahasa Arab. Apalagi ada ditambahi bilang itu dari dewa air, apa dewa bulan, apa dewa apa gitu. Itu salah, Bos. Nggak begitu ceritanya. Nggak ada ceritanya Allah itu berasal dari al dan ilah, nggak ada. Allah itu satu kata, ya, satu kata Allah itu, dan itu yang Maha Agung itu sendiri memperkenalkan dirinya kalau dia punya nama Allah. Tuh. Kalau di dalam huruf-huruf Arabian itu diwakili dengan huruf pertama, ya. Makanya kan huruf Arabian itu kan
macam-macam itu aku sudah jelaskan dulu waktu menjelaskan tentang apa ya, tentang nahu sorob. Nahu sorob waktu ada apa namanya, ada kubu mana itu Irak itu, Kufah dan kubu Basrah ya. Itu waktu aku mau menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Isa turun atau tidak itu ya, aku jelaskan di sana dari segi bahasa dulu. Bisa dilihat dah di volume berapa aku lupa, itu ada 10 volume. Tentang huruf kita juga berbeda, berapa sebetulnya jumlah huruf-huruf Arabian itu. Kalau aku 29 gitu ya. Jadi 14 Komariah, 14 itu Samsiah, yang satu ini tidak ikut mana-mana. Apa dia? Alif. Dan alif itu harus nggak ada orang nulis alif gini, nggak ada. Walaupun sama saja, tapi nulisnya mesti dari atas ke bawah begini. Nah, itu lambang dari Allah, perwakilan dari Allah. Huruf pertama itu nulisnya juga harus dari atas Allah. Nah, ya. Jadi aku yang menerima pembagian huruf itu 29, 28 Komariah, 14 Komariah, 14 Samsiah, dan satu ini netral, tidak ikut Samsiah, tidak ikut Komariah, maka jumlah totalnya ada 29 huruf. Ini ya, 29 huruf hijaiyah. Gitu. Ini wakil dari Allah ini. Tuh. Nah, sekarang kita akan tarik ketika itu berbicara tentang terjemahan-terjemahan yang sering kacau, kembali dan kuulangi lagi sampai kalian benar-benar paham. Ketika kita bersinggungan dengan kata Tuhan, ya, dengan kata Tuhan. Ini sudah jelas ya? Begini ya. Oke, aku hapus. Ketika kita bersinggungan dengan kata Tuhan, gitu. Jadi seharusnya terjemahan-terjemahan itu lebih disempurnakan lagi, gitu, supaya tidak bingung orang. Oke, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara di surat At-Taubah ya. At-Taubah. Quran surat At-Taubah. At-Taubah. Ya. Aku pernah dengar di berita itu tentang berita salah satu pondok yang terkenal itu, dia bilang begini. Al-Zaitun. itu kalau yang nggak tahu sih nggak apa-apa, tapi kalau yang tahu nahwu sorof itu agak aneh gitu. Al-Zaitun gitu. Ya. Makanya ini at-taubah. Nanti kalau takwa, at-takwa, nggak ada al-takwa gitu. Tapi nantilah kita bahas itu. Tapi kamu tahu kalau ada orang ngomong al-taubah itu berarti dia nggak ngerti. Atau ada ngomong al-takwa berarti dia itu nggak ngerti gitu ya. Ya itu nantilah kita bahas. Di surat At-Taubah surat nomor 9 ya. Ayatnya 129. Ya. Aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ya, ada dua nama eksisten. Ada satu nama eksistensi dan dua nama posisi, ya. Oke. Di sini timbul nama eksistensi, ya. Allah, ya, Tuhan, ya, Tuhan dua kali. Ya. Jadi di surat ini timbul ada Allah, Tuhan, Tuhan, ya. Kalian baca nanti di surat kalian, ya. Pertanyaannya, kalian paham nggak dengan kata Tuhan di situ? Paham nggak? Tuhan yang mana? Gitu loh. Jadi terjemahan dalam Al-Quran kata
kata Tuhan itu belum tuntas, gitu loh. Kalau kita mau kritik Tuhan, ya Tuhan yang mana? Posisi Tuhan sebagai apa? Kan begitu jadinya, ya. Di sini, ya, masalahnya begini. Tuhan, ya, nih Tuhan, ya, itu nanti bisa menjadi ilah, bisa menjadi Rob. Ini loh, masalahnya ini loh. Masalahnya ini. Tuhan itu kok diterjemahkan tuh bisa dia dari ilah, dia bisa dari Rob. Nah, kalau kamu baca terjemahan saja, tidak memasukkan ke atau mengapa namanya, meng-cross check ke Arabiunnya, kamu akan bingung gitu loh. Seperti ini, ada Allah, ada Tuhan, ada Tuhan. Tuhan yang mana? Gitu loh. Kan ini belum selesai. Allah, Tuhan, Tuhan. Iya, Tuhan yang mana dulu? Gitu loh. Makanya kalau kita lihat di terjemahannya, ya, itu yang pertama dia ilah. Sorry. Ini Tuhan yang ilah. Ya. Baru di berikutnya ini Tuhan yang Rob. Nih. Ya. Jadi Tuhannya itu Tuhan yang ilah, ya. Dan Tuhan yang Rob. Kalau dia diterjemahkan dalam Tuhan, ya seperti itu. Tentu, tapi kalau kita ngerti apa itu ilah, apa itu Rob, beda lagi kan? Ini kan fungsi ini, position. Tadi kan ada nama eksistensi, ada nama posisi. Ini kan nama posisi dia. Ini posisi. Artinya apa? Posisi Allah sebagai ilah, posisi Allah sebagai Rob. Tuh. Ya. Jadi kalau kita mau tuntas, ini terjemahannya itu seperti ini loh. Ya. Sebentar. Ya itulah karena lagi-lagi Tuhan gitu loh, yang sudah berubah menjadi sesuatu yang dikira transenden. Padahal Tuhan itu ya berasal dari kata Tuhan. Artinya Tuhan itu sama dengan Tuhan gitu. Ini repotnya terjemahan-terjemahan. Cuman untungnya kita punya original teksnya sehingga kita bisa melacak gitu ya. Melacak ke original teksnya, bagaimana sebetulnya duduk permasalahannya yang benar gitu. Jadi kalau kita mau menerjemahkannya langsung tanpa ambivalen, kok ini kan masih ambivalen ini, ya, masih ambivalen. Begini, dan ini menjadi doa. Aku dikasih amalan sama guruku, ini dibaca setiap ba'da asar sama ba'da subuh 7 kali gitu ya. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuntasnya begini bacanya. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada, perhatikan, sesembahan, ya. Fungsi Tuhan di sini sebagai ilah, sesembahan, yang disembah, yang ditaati hukumnya. Sembah itu jangan kau bayangkan kamu tunduk-tunduk kepala gini aja ya. Sembah dalam artian luas. Kamu tunduk terhadap hukum-hukumnya, itu jangan sembah. Ya memang kita kalau menyembah ya tunduk begini seperti sholat. Tapi jangan sesederhana itu, ya. Oke. Yang ini ya. Gini. Dari awal. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Allah nama eksistensi. Allah bagiku, cukup bagiku Allah. Tidak ada sesembahan, Tuhan ini sesembahan, tidak ada sesembahan selain Dia. Dia Allah itu, ya. Hanya kepadanya, nya Allah itu, aku bertawakal. Dan Dia adalah, ini Rob, ya. Dia adalah, ya, Maha pengatur, pelindung, apalagi ya, penjaga yang memiliki arus yang agung ini. Ini. Jadi Rob sama ilah itu beda. Kalau dia ditarik ke dalam bahasa Indonesia, cukup satu kata Tuhan. Iya, Tuhan yang mana?
Di sini dia Tuhan sebagai sesembahan, di sini dia Tuhan sebagai pengayom, pelindung, penjaga, apalagi yang lebih tepat. Gitu loh. Bagaimana alam semesta galaksi-galaksi ini kalau nggak dalam kontrol Allah? Bisa tubrukan. Nggak usah sekian banyak galaksi. 2 galaksi bertubrukan aja, itu bisa kacau tata surya kita dan kehidupan kita bisa berantakan. Seperti kemarin yang katanya udah tahu hadis palsu juga masih diterima aja. Itulah, hati-hati terhadap hadis. Kamu bilang sohi, kontrol dulu sejalan nggak dengan Al-Quran. Kalau nggak sejalan, sudahlah tinggalkan. Buktinya kemarin katanya puasa kemarin komet mau jatuh. Orang tunggu-tunggu sampai subuh juga aman-aman saja. Alhamdulillah sekarang kita aman. Terus gimana hadis itu? Makanya hati-hati. Hadis itu tidak absolut. Ya. Berikutnya aku jelaskan. Kalau kita mau menjadikan ini sebuah amalan, ya, amalan seperti yang diajarkan guruku itu, ya. Kita membacanya dari sini aja, tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya kan jika mereka berpaling, nah tidak begitu ya. Kalau seluruhnya kan begini, jika mereka berpaling maka katakanlah, nah itu nggak usah dibaca. Kalau untuk amalan kita setiap subuh, setiap asar cuman itu aja dan itu 7 kali dibaca, kita membacanya cukup begini. Kalau aku begini langsung aku terjemah karena nggak pakai Tuhan ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah Allah bagiku, tiada sesembahan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah pemelihara yang memiliki arsy yang agung. 7 kali. Semoga hidup kita akan selalu dalam kasih sayang Allah karena kita sudah bertawakal kepada Allah. Gitu, ya. Dari sini kesimpulannya aku hapus ya. Dari sini kesimpulannya, kalau kita mengabaikan Tuhan, terjemahan itu ya, karena terjemahan itu juga masih bermasalah sebetulnya, maka namanya itu ya, siapa namanya? Kita kenal ada 3 nama. Ada Allah, ya. Nanti ada Allah sebagai ilah, ya. Dan Allah sebagai Rob. Ini nama top yang sering digunakan oleh Al-Quran. Nih ya, ilah. Nah, ini kamu pahami terus. Ilah itu posisinya sebagai apa? Sebagai sesembahan. Ini sebagai pengayom, penjaga, pelindung. Nah, itu dia. Ya, meskipun ada nama lain yang itu disebut dengan 99 Asmaul Husna. Ada ya. Tapi yang paling top sering digunakan Al-Quran 3 ini. Nah, masalahnya ini biasanya dia cukup diterjemahkan dengan sederhana sekali itu menjadi Tuhan. Masalahnya Tuhan yang mana? Gitu loh. Ya. Ini kalau masuk terjemahan dia cukup jadi Tuhan, ini cukup jadi Tuhan. Padahal beda. Rob sama ilah itu beda fungsinya. Meskipun personalnya sama ya, dia tuh Allah yang Maha Esa ini, yang tunggal ini gitu. Ya, semoga dengan penjelasan ini kalian dapat memahami ya, sehingga mengerti nanti ketika kalian membaca Al-Quran, sehingga ngerti, memahami, kemudian mengenali dan mentaati. Oke, itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.